Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga kalian tetap sehat selalu ya. Anak-anak, kita kembali lagi ya di pembelajaran tematik hari ini. Anak-anak, kita masih di tema 3 ya, yaitu peduli terhadap makhluk hidup. Tapi kita hari ini sudah masuk di subtema 3, yaitu ayo cintai lingkungan. Pelajaran yang pertama yaitu bahasa Indonesia ya. Pelajaran bahasa Indonesia yaitu tentang daftar pertanyaan dan laporan wawancara. Menyusun daftar pertanyaan wawancara dilakukan sebelum melakukan wawancara. Daftar pertanyaan yang akan ditanyakan diurutkan dari hal yang umum ke hal yang khusus ya. Pertanyaan kepada narasumber diajukan secara berurutan, dimulai dari tahap pembuka, inti, dan penutup. Berikut contoh daftar pertanyaan wawancara. Topiknya yaitu tentang budidaya kerang mutiara. Narasumbernya peternak kerang mutiara. Nah, berikut daftar pertanyaannya. Yang pertama, sudah berapa lama Bapak membudidayakan kerang mutiara? Kemudian yang kedua, apa saja yang diperhatikan saat melakukan budidaya kerang mutiara? Yang ketiga, bagaimana proses untuk memanen kerang mutiara? Laporan wawancara. Laporan hasil wawancara sebaiknya memuat bagian-bagian berikut. Yang pertama, topik wawancara. Yang kedua, narasumber. Yang ketiga, pewawancara. Yang keempat, waktu dan tempat wawancara. Yang kelima, hasil wawancara. Dan yang keenam, yaitu kesimpulan. Pembelajaran yang kedua yaitu ilmu pengetahuan sosial. Materi IPS yaitu tentang memanfaatkan sumber daya alam hayati. Sapi dimanfaatkan daging dan susunya oleh manusia. Makhluk hidup terdiri dari manusia, hewan, dan tumbuhan. Dengan merawat hewan dan tumbuhan, berarti kita telah mencintai lingkungan ya. Keuntungan dalam merawat hewan dan tumbuhan yaitu yang pertama, pohon mangga yang dirawat akan menghasilkan buah yang dapat kita makan. Yang kedua, ayam yang dirawat akan menghasilkan telur dan daging untuk diolah menjadi bahan makanan. Pembelajaran yang ketiga yaitu ilmu pengetahuan alam. Materi IPA hari ini yaitu tentang peduli terhadap kelestarian sumber daya alam dan lingkungan. Peduli terhadap kelestarian sumber daya alam dan lingkungan sekitar dapat dilakukan dengan cara peduli terhadap hewan dan tumbuhan. Hewan dan tumbuhan memberi banyak manfaat kepada manusia ya. Jadi, sudah seharusnya kita menjaga dan merawatnya.
Tanaman yang tidak terawat mudah terserang hama dan penyakit. Tanaman akan terlihat layu dan tidak segar karena tanaman tersebut kurang nutrisi dan air. Jika keadaan tersebut berlangsung terus-menerus, maka tanaman tersebut akan mati. Hewan yang tidak terawat mudah terserang penyakit. Misalnya, burung merpati yang sakit dapat menularkan penyakit ke makhluk hidup lain. Selain itu, kandang dari burung merpati yang jarang dibersihkan akan menimbulkan bau yang tidak sedap. Jika burung merpati didiamkan tanpa perawatan, maka burung tersebut akan mati ya. Berikut ciri-ciri hewan yang terawat dan yang tidak terawat. Hewan yang terawat yaitu tubuh yang tegak dan bergerak lincah. Bulu atau rambut terlihat bersih dan mengkilat. Jika dipegang dan diusap tidak mudah rontok. Kemudian, matanya terlihat jernih, terang, dan tidak keruh. Nah, hewan yang tidak terawat yaitu tubuhnya cenderung lemas, lunglai, dan tidak bertenaga. Kemudian, bulu atau rambutnya terlihat kotor, kusam, dan rontok. Kemudian, matanya berair atau bernanah sehingga terlihat keruh, bahkan tidak bisa melihat. Pembelajaran selanjutnya yaitu PPKN ya. Materi PPKN hari ini yaitu tentang melaksanakan hak dan kewajiban dalam menjaga lingkungan. Tinggal di lingkungan yang bersih adalah hak semua orang. Apabila salah satu orang tidak peduli terhadap kebersihan lingkungan, maka orang tersebut mengambil hak orang lain. Nah, kalian bisa menyimak cerita di buku kalian ya, halaman 197, yaitu Desa Melati, Desa Bebas Banjir. Pembelajaran yang selanjutnya yaitu SBDP ya. Materi pembelajaran SBDP hari ini yaitu tentang montase. Apa ya montase ya? Nah, montase adalah karya seni yang dibuat dengan cara memotong gambar-gambar objek dari beberapa sumber. Kemudian ditempelkan pada suatu bidang sehingga menjadi kesatuan karya seni. Nah, bahan-bahan yang digunakan adalah seperti majalah atau koran. Nah, kalian perhatikan contoh gambar di samping ya. Montase dengan tema kehidupan dunia air. Kelebihan karya montase yaitu dapat mengembangkan imajinasi dalam menggabungkan beberapa gambar menjadi satu kesatuan cerita. Alhamdulillahirrabbilalamin, selesai pembelajaran kita hari ini ya, yaitu Bahasa Indonesia, IPA, IPS, PPKN, dan SBDP. Semoga kalian dapat memahami ya. Dan jangan lupa kerjakan tugas yang Ibu berikan. Tetap semangat belajarnya walaupun di rumah saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.